Petualang Rani Patricia selanjutnya akan mengikuti kegiatan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Hasil ikan di Danau Lutawar yang beragam menjadi berkah bagi masyarakat Desa Mengaya di Takengon, Aceh Tengah. Menangkap ikan dengan cara tradisional masih dipertahankan warga hingga kini. Tak heran, ekosistem danau seluas 5,4 hektar ini masih terjaga dengan baik. Tahap pertama, ternyata kita harus bikin lingkaran besarnya kira-kira 20 meter ya Om? Iya. Kira-kira bikin lingkaran 20 meter, jadi masing-masing orang punya tempatnya masing-masing. Nah, saya kebagian di tengah-tengah. Daun spot atau ganggang hijau yang tumbuh berlimpah menjadi awal mula Mugulun dilakukan. Tanaman air ini punya peran penting bagi ekosistem Danau Lutawar karena menghasilkan fitoplankton sebagai sumber makanan ikan. Kita harus cabut daunnya sebanyak-banyaknya, terus ditimpa ke daun depannya. Cabut lagi, ditimpa lagi ke daun depannya. Jadi lama-lama daunnya ngegulung. Terus Om! Selain berusaha menjebak ikan yang berada di tengah Mugulun, ikan-ikan yang tinggal di sela ganggang juga menjadi target buruan. Semakin banyak daun spot yang dicabut, semakin banyak ikan yang akan didapat. Semakin berat, tandanya kita semakin dekat sama ikan target. Nih lihat, lingkarannya udah mulai kebentuk. Jarang dari satu orang ke orang lainnya. Udah mulai kelihatan hasilnya ikan kecil. Kami pun langsung masuk ke dalam lingkaran kecil di sekitar daun spot. Tak menunggu lama, kaki saya mulai disentuh oleh ikan yang berenang. Mugulun kami berhasil. Ikan mujair. Ternyata mereka semua sembunyi di bawah-bawah daun, jadi nggak gitu kelihatan. Tapi kalau kita raba-raba, udah banyak ikannya. Om, itu pasti aku bukan ikan. Lobster. Saya tadi berharap cuma dapat ikan mujair, ikan mas. Digigit lobster. Aduh. Tapi ternyata saya juga dapat ini, lobster air tawar. Ini kan Ekosistem yang terjaga baik di Danau Lutawar membuat masyarakat tidak kesusahan mencari ikan. Jumlahnya banyak dan beragam, terbukti dari hasil tangkapan kami hari ini. Iya, saya dapat belut. Kita emang nggak pernah bisa tahu apa aja yang bakal kita dapat. Ada ikan, ada lobster, ada belut juga. Sepertinya sudah ikannya habis semua ya Ibu? Sudah habis nih, kita udah dapat banyak dan beragam juga hasilnya. Ada ikan mujair, ada ikan apa lagi? Lobster. Ada lobster air tawar, ada ikan mas juga. Kuliner khas negeri Ibu Pertiwi memang tak ada habisnya. Di setiap daerah selalu ada cita rasa baru yang saya temukan. Tak terkecuali di Desa Mengaya, Takengon. Sekarang saatnya kita olah ikan-ikan tadi jadi kuliner yang lezat. Namanya cecah rias. Ini bahannya udah lengkap semua Mama Arwinsyah? Belum. Belum? Apa yang kurang? Batang pisangnya, pisang keken. Pisang keken. Carinya di mana Mama Fikri? Jauh di hutan. Jauh di hutan? Aduh baiklah. Kalau gitu sekarang saya cari batang pisangnya dulu. Mama buat bumbunya ya? Iya. Sip, ikuti jejak saya, jejak petualang. Jenis pisang yang digunakan haruslah pisang keken atau pisang monyet. Pisang ini diyakini menghasilkan cita rasa yang lebih gurih dibandingkan jenis pisang lainnya. Batang pisang yang diambil harus berusia muda, agar mudah dipotong dan renyah saat dikunyah.
Nah, ini yang bakal kita pakai buat dijadiin masakan. Jadi, nah untuk cecah rias, jadi inti bagian paling dalam dari batangnya yang warnanya masih putih bersih. Batang pisang dipotong setipis mungkin agar mudah menyatu dengan daging ikan. Selanjutnya, dicuci dengan air yang sudah ditambahkan jeruk nipis untuk menghilangkan getah pisang. Ibu, ini harus sampai habis batangnya? Iya. Semuanya? Iya. Lama berarti ya? Lama dong. Begitu aku goseng kelapa dulu ya? Iya, iya. Oke. Kelapa disangrai sampai kecoklatan dan kering. Aroma kelapa yang khas menambah kaya rasa cecah rias. Salah satu bahan utamanya ini kelapa yang udah disangrai, udah digoseng. Tapi kalau di sini sangrainya pakai minyak, jadi nanti warnanya lebih cantik. Ikan dan lobster yang sudah kami dapat dibakar sampai matang. Cecah rias merupakan kuliner yang spesial. Biasanya, cecah rias baru dibuat ketika Hari Raya Idul Fitri tiba. Wah, saya beruntung dapat mencicipi kuliner istimewa saat ini. Bumbu-bumbu yang digunakan sederhana, hanya cabai merah, bawang merah, dan bawang putih. Semuanya diulek sehalus mungkin. Selain itu, kelapa yang sudah disangrai juga dihaluskan lagi sampai mengeluarkan minyak. Minyak kelapa memiliki banyak manfaat. Asam laurat dan kaplirat di dalamnya sangat baik bagi pencernaan dan melawan bakteri jahat di dalam tubuh. Ini nanti tidak dimasak lagi, Bu? Tidak. Tidak. Jadi diremas-remas saja sampai sampai halus. Mm-mm. Lalu diaduk sama bumbu. Oh. Jadi dimakannya langsung dimakan mentah-mentah dimakan yang nggak dimasak lagi. Khasnya di sini memang. Iya. Ah, ini khasnya orang Gayo katanya. Lupa masukin sini. Ini kasihkan makan nih. Sampai lupa harus ngasih ke sini ya. Iya. Sudah ibu nanti habis, yang lain tidak dapat ya, masukin lagi. Keenakan, ikannya segar. Jadi rasanya manis. Sekarang saatnya Randi cobain cecah rias sama lobster air tawar. Kalau baunya ini, baunya kelapa banget kenceng. Kalau rasanya, enak. Rasanya ini renyah karena tadi batang pisangnya nggak kita rebus, nggak kita goreng. Jadi mentah-mentah dimakan, dicampur kelapa, jadi renyah banget. Sedap, enak banget. Campur sama santannya, jadi ada apa ya? Manis, asam, segar. Apa enak kalau di sini? Sedap, boy. Ikuti jejak saya. Jejak petualang.